Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu ya untuk anak-anak kita semua. Dan sekarang kita masuk ke materi di IP address. Di sini Bapak ingin menjelaskan ataupun sharing bersama kalian tentang IP address ya. Nah, di sini IP address adalah sistem pengalamatan setiap host yang terhubung ke jaringan. Jadi di mana setiap peralatan, mau itu komputer, mau itu laptop, mau itu akses point dan lain sebagainya, itu pasti memiliki yang namanya IP address. Dan IP address itu pastinya akan berbeda-beda ya. Artinya meskipun berbeda-beda tapi masih dalam satu segmen. Nah, saat ini IP address yang banyak digunakan adalah IP address versi 4 ya, dimana IP address versi 4 itu sejumlah 32 bits ya, atau 4 byte. Nah, untuk jumlah hostnya silakan dihitung sendiri ya. Ini kalau nggak salah 4.294.967.296 host ya. Nah, di sini ada contoh IP address ya, 172.16.254.1. Nah, di mana IP address ini untuk satu host atau satu alamatnya yang menunjukkan bahwa itu adalah alamat dari hostnya ataupun peralatan ini adalah di oktet yang keempat ini ya. Nah, untuk 3 oktet ini adalah alamat dari jaringannya atau alamat dari networknya ya. Nah, tadi kita kembali lagi, di sini ada 32 bit ya. 32 bit itu kita lihat di sini ada angka dalam bentuk biner di mana 1 dan 0 saja. Dalam satu oktet ini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8 bit, jadi dikalikan 4 jadinya 32 bit ya. Nah, atau misalkan di sini 1 byte itu sama dengan 4 bits. Jadi tadi ini 4 bytes itu semuanya ada 4 ya. Oke, sini penjelasan tentang IP address ya. Nah, untuk pengelompokan IP address ini, pengelompokan IP address dilakukan dengan subnetting. Nah, apa sih subnetting? Jadi subnetting itu ibaratnya dalam satu kelompok network itu terbagi-bagi sub dari setiap networknya. Contohnya misalkan dalam suatu RW itu ada RT1, RT2, RT3 dan seterusnya ya. Nah, subnetnya itu dari kelompok 0 sampai dengan 32. Nah, melambangkan jumlah IP dalam subnet tersebut dengan rumusnya itu 2 × 32 min X. 32 ini dapatnya dari mana? Nah, 32 ini dapatnya dari 32 bit tadi. Oke. Nah, jadi subnet 0 berarti semua IP address atau satu networknya. Dan subnet 32 berarti satu IP address ya. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini ada IP network dengan 192.168.00/24. Nah, di mana untuk net masknya itu 255.255.255.0. Nah, ada istilah prefix. Prefix ini adalah yang menunjukkan ada garis miring di sini ya, /24 ya. Prefixnya adalah 24. Nah, IP networknya, IP dalam satu jaringan, misalkan dalam satu jaringan begini ya, ketika ada topologi jaringan, nah, satu network ini IP-nya adalah 192.168.0.0. Oke. Nah, ada first host IP atau IP yang pertama di dalam satu host. Misalkan komputer ini yang terhubung adalah komputer pertama. Jadi IP yang pertama diberikan itu adalah 192.168.0.1 dan seterusnya. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5 dan seterusnya ya.
Kemudian untuk last host IP atau IP yang paling terakhir itu 254 192 168 0254. Jadi misalkan di sini kita ada komputer paling ujung ya, atau perangkat paling ujung. Ini IP terakhirnya adalah 254 ya. Jadi total IP yang bisa digunakan dalam satu jaringan ini sebanyak 254 host komputer, apa itu komputer atau itu akses point, tablet, HP dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan IP yang berbeda. Nah, untuk broadcastnya itu 192.168.0255. Nah, tadi kan Bapak bilang host IP, jadi total IP di dalam subnet itu dikurangi 2 ya. 2 dari mana? Coba kita lihat di sini. Ini 254. Kalau ini ditambah 2 ini jadinya 256 ya. 256 dari mana? Kita coba kembali lagi ke rumus yang tadi. 2 pangkat 32 min X ya, berarti sini 2 pangkat 32 dikurangin, nah X nya itu adalah prefix ini 24 ya. Jadi 2 pangkat 32 diambil 24 adalah 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya. Jadi IP network 1, IP broadcastnya 1, dan IP yang digunakannya itu adalah 254 ya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada IP network 192.168.0.0/25. Kita menyebutnya slash aja deh biar gampang ya, kalau garis miring barangkali bingung ya. Nah, di mana IP network ini mendapatkan net mask-nya atau subnet mask-nya itu 255, 255, 255, 128. Oke, untuk penjelasan ini net mask nanti di materi berikutnya ya. Oke, prefixnya itu 25 diambil dari sini tadi. Kemudian IP networknya ini sudah terjelas, lihat ya, 192.168.0.0. Nah, untuk IP yang pertama pasti kalau misalkan di sininya 0, di sininya 1 ya. Oke, kemudian IP terakhir atau last host IP-nya itu 0126 ya. Broadcast-nya 192.168.0.127. Nah, kok berbeda dengan contoh yang pertama tadi? Di sini 254, di sini 126. Oke, kita bahas lagi sini. Tadi kan Bapak bilang rumusnya itu 2 pangkat 32 min X. Nah, jadi 2 pangkat 32 min X-nya itu adalah ini 25 ya. Oke, jadi 2 pangkat 32 dikurangi 25 adalah 2 pangkat 7 ya. Nah, 2 pangkat 7 berapa? Ya, 2 kali 2 kali 2 lagi. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 itu 8 dan seterusnya. Kita ambil akhirnya aja ya, adalah 128. Nah, 128 itu adalah IP total ya, berikut dengan network dan broadcastnya. Jadi IP yang bisa digunakan adalah sejumlah 126 IP. Jadi misalkan di sini ada satu jaringan ya yang saling terhubung. Di sini IP pertama adalah 1, IP keduanya 2 dan seterusnya hingga ke IP akhir 126. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tabel subnet. Ya, tabel subnet. Tadi kita lihat di sini, ya ini boleh sih kalau misalkan mau menghafalkan ya. Prefix 24 itu subnetnya belakangnya 0. Prefix 25 itu 128 ya. Prefix 26 itu 192. Oke, dan seterusnya ya. Dan nanti untuk pembahasan kita mencari subnet ini nanti ya di pertemuan berikutnya ya. Oke, lanjut lagi. Tadi di 24 ya, /24 ini ya, total IP-nya itu 256.
usable IP artinya IP yang bisa digunakan adalah 254 ya, seperti tadi yang sudah kita hitung di sini ya, yang kita sudah hitung di sini ya, 254. Kemudian juga yang di prefix 25 itu 128 ya, sehingga IP yang bisa digunakannya adalah 126 ya, seperti ini tadi. Dan seterusnya kalau misalkan /27 dan seterusnya, nanti kita boleh deh kalau misalkan kalian ingin menghafalkan dulu ya, tapi nanti kita menggunakan rumus ya supaya bisa paham dan mengerti kok kenapa IP pertamanya itu sekian, kemudian IP akhirnya sekian, IP networknya dan IP broadcastnya ya. Oke ya, mungkin untuk penjelasan awal adalah seperti ini. Nanti setelah kalian mempelajari ataupun menonton video ini, silakan kalian rangkum dengan sebaik-baiknya dan nanti Bapak akan berikan contoh soalnya. Oke, terima kasih juga ya kepada Mikrotik Indonesia, Mikrotik OID ya, melalui Citra Web Jogja yang telah support ya untuk di materi ini ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.